Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Julieta Gracia Jel Siregar Siagian dengan NIM 11.125-130-462. Saya membuat video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas hukum administrasi negara sebagai pengganti UAS. Kali ini saya akan membahas artikel mengenai peraturan pelampauan batas kewenangan pejabat administrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dapat dilihat dari slide ini, dari artikel ini dijelaskan bahwa dalam suatu negara hukum, pemerintah tidak dapat bertindak secara bebas ataupun sewenang-wenang. Setiap tindakan pemerintah itu harus memiliki dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, hukum administrasi negara berperan penting untuk mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus juga mengatur bagaimana kewenangan pemerintah digunakan secara sah dan juga bertanggung jawab. Nah, menurut saya, permasalahan utama yang diangkat oleh artikel ini bukanlah kurangnya aturan mengenai kewenangan, melainkan masih kurangnya pemahaman dan pengawasan terhadap penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintah di lapangan. Selanjutnya mengenai AUPB atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jadi dalam menjalankan kewenangannya, pejabat pemerintahan wajib berpedoman pada AUPB sebagaimana diatur dalam pasal 10 dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, di mana AUPB itu meliputi kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Jadi keberadaan AUPB ini sangat penting karena dia itu menjadi pedoman etis dan hukum bagi pejabat pemerintahan agar setiap keputusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tapi juga adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya mengenai kewenangan dan larangan penyalahgunaan wewenang. Jadi di artikel ini juga membahas mengenai sengketa kewenangan yang dapat terjadi antar pejabat ataupun lembaga pemerintahan. Jadi apabila terjadi sengketa, penyelesaiannya itu harus dilakukan melalui koordinasi dan kesepakatan terlebih dahulu. Dan jika tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian dapat dilakukan oleh Presiden ataupun MK atau Mahkamah Konstitusi sesuai dengan kewenangannya. Nah, selain itu, pejabat pemerintahan itu juga dilarang melakukan penyalahgunaan wewenang dalam bentuk yang pertama melampaui kewenangan, yang kedua mencampur adukan kewenangan, dan yang terakhir adalah bertindak sewenang-wenangnya. Larangan ini bertujuan untuk menjaga agar kekuasaan pemerintah tetap digunakan sesuai hukum dan tidak merugikan masyarakat. Selanjutnya, artikel ini juga menjelaskan tentang maladministrasi dalam pemerintahan. Jadi maladministrasi itu adalah tindakan atau perilaku dari pejabat yang menyimpang dari prinsip administrasi yang baik. Tindakan ini itu dapat menurunkan kualitas pelayanan publik dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, beberapa contohnya itu adalah ketidakjujuran dan pungutan liar, konflik kepentingan, pelanggaran peraturan perundang-undangan, perlakuan yang tidak adil, pelanggaran prosedur, pemborosan sumber daya negara, menutupi kesalahan, dan yang terakhir kegagalan mengambil keputusan yang diperlukan. Nah, karena maladministrasi dapat berdampak negatif terhadap kualitas pelayanan publik seperti yang saya jelaskan tadi, pejabat publik itu dituntut bekerja secara profesional dan juga berintegritas untuk menghindari maladministrasi. Kemudian artikel ini juga membahas tentang kewenangan. Jadi pengertian dari kewenangan sendiri itu adalah hak yang dimiliki badan atau pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, dalam hal sendiri kewenangan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah wewenang terikat. Ini adalah kewenangan yang pelaksanaannya harus sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh peraturan. Terus yang kedua adalah wewenang fakultatif, yaitu kewenangan yang dapat digunakan atau tidak digunakan sesuai dengan kondisi tertentu. Dan yang terakhir adalah wewenang bebas atau diskresi, di mana ini tuh adalah kewenangan yang memberikan ruang bagi pejabat yang menentukan tindakan berdasarkan pertimbangan sendiri, namun tetap harus sesuai dengan hukum. Selanjutnya ada sumber kewenangan pemerintahan. Jadi dalam hukum administrasi negara, kewenangan itu harus diperoleh secara sah. Dan artikel ini tuh menjelaskan bahwa terdapat 3 sumber kewenangan. Yang pertama itu adalah atribusi, yaitu kewenangan yang diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar ataupun Undang-Undang. Yang kedua itu adalah delegasi, yaitu pelimpahan kewenangan dari satu pejabat kepada pejabat lain yang disertai perpindahan tanggung jawab. Dan yang ketiga itu mandat, yaitu pelimpahan pelaksanaan tugas kepada bawahan, namun tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandatnya. Jadi ketiga sumber ini itu menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah itu harus selalu memiliki dasar hukum yang jelas.
Selanjutnya ada batasan kewenangan pejabat administrasi. Jadi walaupun pejabat itu memiliki kewenangan, penggunaannya tetap dibatasi oleh hukum. Nah, kalau misalnya menurut pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, kewenangan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu masa atau ya waktu atau jangka waktu kewenangan, yang kedua wilayah berlakunya kewenangan, dan yang ketiga adalah cakupan bidang atau materi kewenangan. Jadi, artinya seorang pejabat itu hanya boleh bertindak selama masa jabatannya masih berlaku dan dalam wilayah yang menjadi kewenangannya dan sesuai dengan bidang tugas yang diberikan kepadanya. Kemudian ada implementasi AUPB dan keabsahan keputusan administrasi. Jadi dalam pelaksanaannya, setiap keputusan administrasi harus memenuhi syarat keabsahan hukum dan berpedoman kepada AUPB. Nah, suatu keputusan itu dapat dibatalkan apabila terdapat cacat wewenang, cacat prosedur, ataupun cacat substansi. Jadi cacat wewenang itu terjadi apabila pejabat itu tidak memiliki kewenangan yang sah. Nah, kalau cacat prosedur itu terjadi apabila proses pengambilan keputusan itu tidak sesuai dengan aturan. Sedangkan cacat substansi itu terjadi apabila keputusan mengandung unsur-unsur kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan wewenang. Karena itu, penerapan AUPB tadi menjadi sangat penting untuk menjamin kualitas dan legalitas setiap tindakan pemerintah. Jadi sebagai kesimpulan, artikel ini tuh menegaskan bahwa kewenangan itu merupakan dasar utama bagi setiap tindakan pemerintahan dalam hukum administrasi negara. Dan kewenangan ini dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat, serta penggunaannya dibatasi oleh waktu, wilayah, dan materi kewenangan. Selain itu juga pejabat pemerintahan wajib menjalankan kewenangannya sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB, agar terhindar dari penyalahgunaan wewenang dan maladministrasi. Jadi dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sekian presentasi dari saya, salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Am Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih.